Selamat datang di channel Jelajah Mistis. Kali ini kita kedatangan narasumber yang punya pengalaman selama mendaki di Gunung Cikuray. Oke, langsung saja kita simak cerita ini. Oke, Mas Panji, gimana ini ceritanya selama mendaki di Gunung Cikuray? Menurut gua Cikuray keren sih, keren banget pengalamannya gua di Cikuray. Seru sih Cikuray itu. Hal-hal apa aja yang Mas Panji temukan di Gunung Cikuray itu? Banyak sih ya pengalaman dari sebelum naik juga, kayak udah nggak diperbolehin gitu. Jadi pas itu tuh habis beres lebaran lah, Ya. 3 hari beres lebaran. Ya. Ini emang udah prepare dari puasa gitu ya. Ya. Prepare dari puasa, kumpul tuh sama anak-anak. Kan gua sebelumnya ke Gede. Ya. Kata anak-anak, tahun depan kita ke Cikuray lah. Cikuray kan Garut ya, lumayan juga perjalanan juga dari Bogor mah. Itu gua kumpul anak-anak. Langsung tuh ada planning ke Cikuray. Kata gua, ayo lah Cikuray, kita gasin aja. Tapi 3 hari sehabis lebaran. Itu lu berapa orang naik ke Gunung Cikuray? Salahnya gua di situ ganjil sih. Ganjil. 9 ya. Emang harusnya berapa? Harusnya jangan ganjil. Harusnya 10 lah. 10 atau enggak 6 orang gitu. Pokoknya jangan ganjil lah. Emangnya kalau ganjil itu bakal ada terjadi apa gitu? Kejadian apa? Biasanya kadang di gunung itu kalau ganjil bisa nambah bisa kurang. Serem juga ya. Iya. Tuh pas gua pokoknya udah siap-siap. Besoknya kita kan berangkat tuh 3 hari habis lebaran. Berangkat Mepo stasiun Bogor. Gua janjian sama teman-teman gue itu jam 9 malam itu harus ada di stasiun Bogor, soalnya penjemputan mobil itu jam 9 malam. Gua OTW dari rumah ke stasiun Bogor itu jam setengah 9 sama 9 orang itu tuh. Iya. Habis di stasiun gua nunggu. Hebat lah biasanya ya. Hebat nongkrong bareng itulah. Habis itu udah jam 9 nih. Iya. Udah jam 9 ternyata ada kendala dari mobil, gue dipalkorin. Kendala palkoring kayak gimana, Mas? Jadinya ditipu lah. Oh, ditipu. Wah, gue di situ udah pusing lah. Di jam 9 nunggu sampai jam 10. Jam 10 belum dapet juga tuh mobil, udah dipalkorin tuh. Nyari. Alhamdulillah tuh porter gua dapat mobil yang lumayan lah, APP, dapat 9 orang lah. Tapi uangnya nggak balik lagi yang dari ditipu itu? Alhamdulillahnya itu nggak ada DP. Nggak ada DP. Datanglah si mobil itu jam 2. Bayangin tuh dari jam 9 sampai jam 2 malam gua nunggu di stasiun. Jam 2 gua OTW lah dari situ. OTW dari stasiun ke Garut. Via Tapak Gerot ya. Iya, Tapak Gerot. Dari jam 2 malam sampai ke Tapak Gerot itu jam 8. Jam 8 pagi. Iya. 8 pagi. Nah, kita packing ulang barang, keluarin dulu packing, sarapan. Pokoknya kita ada waktu setengah jam buat packing ulang, sarapan. Naik jam 8:30, dipreparein dulu tuh sama ranger di situ. Preparein, tanya-tanya gitu, larangannya apa. Tuh salahnya gua di situ kan, di situ larangannya nggak boleh ada yang merah-merah. Kayak misalkan baju apa tas gitu. Soalnya gua di situ pakai tas ada warna merah. Iya. Tapi itu lu masih dibolehin apa gimana? Dia bilang pakai Range Rover aja katanya penutup tas. Oh ya udah. Gua naik, ditanya tuh kan ada 9 orang, 1 cewek ya. Ditanya, Mbah ada halangannya gak? Alhamdulillah nggak ada Pak. Oh ya udah aman. Mbah di sini aturannya tahu kan? Jangan pakai yang merah-merah. Oh iya siap. Nah gua OTW tuh dari situ. Masih slow aja.
mana sih pendaki biasa lah gitu. Iya. Naik tuh di situ lumayan lah, mau sampai pos 1 kan gua sweeper ya, gua paling belakang sama temen gua. Nah, temen gua bilang, Ji berhenti dulu lah, biarin teman-teman lu duluan dulu aja. Kan ada Iki, Hasnum biasa panggil Bodoy, Iya. Yanto, Kemet sama Aldi, Ating, Ica, Epin, gua, Mas Apa, 9 orang lah. 9 orang. Gua sama si Epin itu di belakang. Yang 7 orang itu duluan tunggu aja di pos 1. Pas gua di situ tuh mulai tuh kerasa. Padahal itu jam setengah 10-an lah. Oh, itu dari jam segitu udah mulai diganggu. Iya, udah kerasa lah. Tali sepatu teman gue itu kan pas, jadi diam tuh dia, bentar Ji, ngelok dulu lah, ini gua capek benerin sepatu dulu. Oke, itu gua ngedengar suara singa harimau gitu ya, pokoknya naung. Terus gua tatap tuh sama temen gua sih, bukan Ji, itu mah motor. Tapi kok motor kayak gini? Udah Ji, jangan dibahas. Ya udahlah, lanjut lagi. Saya sampai pos 1. Lanjut lagi ke pos 2. Pas di pos 2 atau pos 3 gitu ya. Soalnya ini gua kejadian itu 2021 atau 2022 gitu ya. Udah lama ya, Udah lumayan lama. Pas di pos 2, ya kayaknya di pos 2 itu mau OTW pos 2 lah. Ada pendaki lain turun lari. Mas, mau naik? Iya. Sambil ketawa-ketawa dia lari. Kata gua, kenapa ya? Ternyata di situ ada sarang lebah yang dijilin sama pendaki itu. Oh, Ditimpukin. iya. Jadi bocah-bocah gua itu kena serangannya. Itu semua kena. Dari 9 orang itu 7 orang Bang yang kena. Alhamdulillahnya tuh gua enggak gitu. Enggak, masih bodoh itu gua enggak kena. Anjir, kata gua, benar-benar pendaki homo lah anjing. Itu ya. Itu posisi jam berapa, Bang? Jam setengah 11 kayaknya. Setengah 11 siang. Itu mukanya ating kocak lah itu mukanya. Atau kan di situ posisi gua paling belakang. Iya. Bocah-bocah gua yang duluan itu tersengat. Wah, mukanya, tolong Panji, tolong. Pokoknya gitulah. Gua lari lah, nyelamatin diri sendiri lah kalau kayak gitu mah, bro. Beda lagi urusannya. Berarti sisanya pada Sisanya pada ripuh cara orang mah gitu. karunya. Lari. Posisi gua sama bodoh itu yang enggak tersengat. Lari gua berdua. Lari. Lari, diam dulu tuh. Gua nunggu teman-teman yang di belakang. Temen gua datang, namanya Bokek. Emang kocak tuh namanya Bokek. Emang pada unik nama-namanya. Iya. Datang. Pakai bahasa Sunda gak apa-apa kali ya? Iya, gak apa-apa. Ji, aya tuh ieu tawon di lureun sira aing. Kan dia pakai cindung ya? Iya. Gua lihat tawonnya itu lagi pargo ya, jadi ginian anjir. Gua kaget kan ya, gua lagi panik, tapi gua pengen ketawa gitu. Iya. Anjing, kata gua, itu tawon pargo ya bego, kata gua. Oh, lu sana. Tawonnya nempel ke kulit apa? Enggak, kan dia pakai cindung kayak gini ya, Iya. kan dicindungin. Jadi si bool tawon itu mau nyengat tapi gak sempet ke kulit, jadi ginian doang. Tawonnya pargo. Itu tawon pargo ya. Nah, di situ tuh gua udah merasa anjing ini kayaknya harus turun lah. Kalau diterusin nggak bener nih. Gua gitu. Tapi bocah-bocah bilang, masa sih kita jauh-jauh dari Bogor gitu ke Garut, nggak sampai puncak, rugi lah. Pasti rugi kayak gitu, tanggung gitu. Iya. Apalagi udah naik. Kan kata gua, tapi ini lumayan perjalanan, kita harus ngelewatin 4 pos lagi. Perasaan itu ada 6 pos ya perasaan ya. Udah lama banget nih. Ya udahlah, lanjut. Porter gua juga kena di situ kepalanya.
tawon. Kata gue ya udahlah, gue yang bawa carry lu. Kata dia janganlah Ji, gak kuat lu. Oh ya udah gue tuh jadi mimpin jalan. Tadinya sleeper jadi leader gue depan. Jalan biasalah sampai tuh, kita singkat aja, sampai di tempat camp. Kita masang tenda habis itu yang sakit kata gue udah pada tidur aja, gue yang masak lah. Gua Kemet gua Iki sama Bodoy membokek tuh empatan, masak empatan, ketawa-ketawa. Kocaknya di situ ada yang marhabaan. Ada yang marhaban. Serius, itu ada yang sim to drawer, baca sim to drawer gitu pinggir gua. Sedangkan gua lagi masak ini kan gaetis gitu ya. Guanya kagok teh nih guanya. Di situ udahlah, udah beres masak, gua makan tuh, kasih makan dulu tuh yang sakit-sakit kan ya, kasih makan. Nah di sini nih mulai nih gua merasa keganggu. Itu jam berapa kira-kira? Posisi udah di tempat camp itu jam 4 sore sih ya. 4 sore. Udah pada tidur tuh, yang setengah tahun itu udah pada tidur. Sama gue suruh tidur aja, tidur. Belum masak kan dibangunin tuh, makan. Itu makan posisi jam 6 maghrib. Gua ke dalam tenda ngerokok dulu lah, gua di luar tuh ngerokok dulu, sebat-sebatan lah biasa, sebat-sebat sama temen gua. Habis itu gua ke dalam tenda istirahat lah, gua diem, gua tidur, kebangun jam 8 rasanya itu, posisi jam 8 atau jam 9 gitu ya. Kebangun gua minta anter, kencing gua tuh kencing keluar. Nah udah gua keluar kencing, habis itu kan gua ke dalam tenda lagi ya. Kan ada ya orang yang suka bilang kalau ngelihat apa-apa di gunung jangan ceritain di gunung, itu bawa petaka. Ada orang yang bilang kayak gitu. Kayaknya di situ sih gua ngerasanya. Pas di situ gua di dalam tenda, kata gua sapa pas pintu tenda, dia tidur di pas pintu tenda tuh. Sapa, gue bilang sap tenda buka aja ya. Oh iya Ji, gue juga gerah. Oh iya siap ini buka. Gue udah mau tidur dibangunin sama Sapa. Ji kunaon Sap, tenda tutupnya gitu. Tenda tutupnya kunaon Sap, sareudang. Kata gue gitu, sareudang Sap, buka weh. Enggak Ji, tutup. Kunaon emang? Dia ngetik di HP, dia ngasih lihat ke gue lihat orang gede tinggi besar depan tenda. Waduh, kan ada pepatah bilang kan jangan cerita di gunungnya langsung, harusnya di base camp atau enggak di rumah. Iya, kalau udah pulang. Iya. Waduh, gue udah pilih ini, hancur ini pasti nih. Soalnya dari awal juga gue udah sangat lebah kan kayak gitu. Dari mobil juga udah kendala sebelum berangkat. Wah udah hancur ini. Ya udah tutup tuh ya, tutup. Nah, pas jam kan kita summit jam 3 apa jam 2 gitu ya, sampai ke Cikura itu. Jam 3 pada bangun. Summit. Kan gua nanyain dulu kan, itu yang lain pada sakit ya. Gua tanyain mau ikut summit gak? Udah, ayo udah sehat. Bagus lah udah sehat mah. Gua nanya ke porter gua, Pin, ayo ikut summit gak? Kurang terkuat kata. Maknya yang geus atuh urang ge teh jadi lah ka puncakna, lamun kesekicaran nama kan jangan mementingkan ego sendiri kan ya. Puncak itu gak kemana maksudnya. Lo mau sekarang juga nih naik gunung situ, puncak tetap ada di situ. Iya. Solidnya berarti. Iya harus dipakai, solid itu harus. Kalau pendaki itu harus solid lah. Habis itu kata Sepin, ya udah dah, ayo kita ini summit. Oke gas Pin. Udah summit. Tapi mana Ji leaderna? Gua disuruh di depan.
sih gua Mimpin jalan. iya mimpin jalan kan. Gua gak tahu Pin, ini gua pertama kali ke Cikuray, beda lah sama yang gua udah pernah. Udah pokoknya gua kasih tahu dari belakang jalurnya. Oke siap. Udah naik pos 3 aman, pos 4 tuh gue istirahat. Jam 4:30 itu posisi jam 4:30. Kan masih gelap ya. Iya. Masih gelap tuh. Pas gua nyenter itu ke depan, ini trek kayak ada apa ya, pohon-pohon yang rindang gitu ya, yang kayak gitu, kayak kita tuh harus masuk ke gua gitu ya. Itu gua tanjakan gini, bocah-bocah gua kan 8 orang di belakang gua, posisi gua di depan. Pas gua nyenter ke depan, lu pikir aja masa nenek-nenek ada sih di gunung. Ada nenek-nenek. Ada nenek-nenek bro, asli. Gua kaget di situ, anjir kata gua, kok ada nenek-nenek bongkok. Kayak gua di sini, nenek di situ, bener-bener deket banget gitu, Oh. banget. Gua udah lemes tuh di situ. Ya Allah kata gua, ini hujan banget ini naik gunung, perasaan gua kegede kesala nggak gini. Lihat, gua langsung teriak ke belakang, kan porter gua paling belakang. Pin, coba tuh ente diharap orang ditupang. Gitu. Ya ayo esok di yang terkuat cenah. Di meriang. Itu Pin please ini mah sebentar we kata gua. Gua udah jiper bro lihat kayak gituan ya. Itu yang lihat lu cuman lu doang? Iya, gua doang asli. Yang lain pada nggak tahu kan nyadar. Di situ si siapa salah nyenterin ke atas pohon. Dimarahin lah sama porter gua. Ulah so, iya udah ulah so wani. Itu center, sini sopan atuh, ulah so nyenteran kaluhur. Matiin. Pin, serius Pin. Tukeran atuh kata. Ih, entah Haji, ayo sok. Ya udahlah, gua di situ pasrah. Wow, baca bismillah lah ya. Iya. Ya Allah, supaya si nenek ini nggak ada gitu di trek gua. Pas gua center, alhamdulillahnya nggak ada. Oh langsung hilang gitu. Hilang. Nah pas di pos 5 sampai kan ya pos 5. Pos 5 Epin bilang muntah-muntah. Bentar, gua muntah-muntah. Ya udah, gua sambil cerita, abang gua di sini dikejar babi kata gua, kan Cikuray itu ada Bagas ya. Oh, Babi banyak ganas. babi. Iya. Panggilannya di Cikuray Bagas, babi ganas. Ini ada babi anjir di sini. Kakak gua dikejar babi di sini, naik pohon ini kata gua. Gua cerita. Oh iya. Gua ya udahlah, gua ngerokok dulu. Pas gua ngerokok. Di situ anjir. Gua mendengar suara. Bukan gua doang ya. Itu merinding anjing. Sama Gua gue juga ngedenger ini. suara cewek kayak benar-benar disiksa. Cewek disiksa. Iya kayak disiksa, kayak kesakitan banget gitu. Tolong, pokoknya gitu. Itu suaranya Keras. Kalau gua pikir kalau semisal itu orang, dari 9 orang itu ngedenger semua lah. Kalau semisal itu orang, ini 3 orang yang ngedenger. Cuma 3 orang. 3 orang. Siapa aja? Kemet, Bodoy, sama Bokek perasaan. Denger itu dia, anjir kata gua. Tapi itu kondisi pas udah ngedenger gitu pada ngomong nggak? Apa diam aja? Enggak, main mata. Gua sama Teh Ica main mata ngeliatin gua. Anjir. Oh iya Teh, gua gitu. Ngerti lah. Penaki pasti paham lah. Iya. Main mata. Isyarat lah. Iya, isyarat. Kata gua kalau semisal ini ngejerit lagi baru gua matiin rokok. Kan tadi udah 2 kali. 3 kalinya dia ngejerit. Langsung gua matiin rokok. Itu posisi porter gua lagi muntah-muntah. Kata gua, "Ayo kita jalan lagi." Kata porter gua, "Jangan dulu atuh Ji, gua masih muntah-muntah." "Udah Epin," kata Teca, kan Teca pacaran sih. "Udah Epin, ayo udah naik aja. Kenapa sih? Udah naik aja. Naik sampai puncak. Kan emang bentar lagi itu ke puncak itu 15 menitan lagi lah. Sampai puncak, kita foto-foto. Porter gua mah kan tidur ya di puncak kan karena sakit. Iya. Foto-foto di puncak lah. Oh nyemil, ngerokok, ngopi.
Ada ini fotonya juga kalau lu mau lihat. Coba pengen. Ada pasangannya. Kita cari dulu. Sabar ya guys ya. Iya. Kalau ini merinding mendengar juga. Gua kalau inget ini jadi gimana gitu ya. Pengalaman yang benar-benar ini ya. Jadi Iya pengalaman banget ini. Ya bentar. Album. Ada bentar. Nah gua di puncak Cikuray itu sama temen-temen gua. tapi itu pas di posisi puncak itu udah nggak ada hal-hal yang aneh kan? Ini ada nih fotonya. Posisi di puncak, habis puncak foto-foto lah. Namanya juga berpagung lah ya, kita Iya. pura-pura jadi anak gunung. Nggak dulu lah, Ya dulu ya, santai. paling oke aja. Begitu kocaknya itu pas gua sampai puncak udah beres lah, foto-foto udah beres. Pas gua mau turun ada yang kesurupan. Suruh. Di situ ada yang kesurupan. Itu Tapi di bukan rombongan gua, Oh, bukan rombongan gua. Kesurupan. Teman-teman gua, Panji itu tolongin. Ngus. Kita mau urusan marahnya. Ayo udah turun aja, turun. Benar-benar kesurupan. Kan mitosnya itu di puncak bayangan Cikuray ada sosok wanita berbaju putih, mukanya gelap, hancur. Kayaknya yang ngejerit itu, kayak pikir gua kayaknya gitu sih. Turun tuh. Kan gua di depan. Turun dari puncak Cikuray itu gua di depan. Gua ngeliat tapak kaki macan. Apa kaki macan? Serius itu, gua ngeliat tapak kaki macan. Gua berhenti dulu tuh di situ. Teman-teman gua, Ji kenapa berhenti? Ayo terus lanjut. Bentar. Tapi gua gak ngomong. Anjir ini tapak kaki macan. Kalau ngomong pasti pada kepikiran Iya. gitu. Lanjut Ngedrop aja lah, pasti lanjut otomatis. tuh sampai tempat camp. Beres tenda, kamu turun gitu ya. Beres tenda, turun. Nah disitu udah gak ada apa-apa. Tuh sampai base camp, baru bocah-bocah gua cerita Tentang kejadian. Iya tentang kejadian. Sampai temen gua nih si Ating, sampai sekarang dia gak mau naik gunung lagi gara-gara yang di situ posisi. Padahal dia udah kesalak ke Gede, itu Cikuray sama gua. Terus ke Cikuray itu dia udah berhenti, Kenapa gak itu? mau naik gunung lagi karena trauma. Ada gitu, kirain gua di podcast doang gitu, cerita mistis pegunungan itu bohong. Ternyata gua ngalamin sendiri. Begitu turun, ternyata itu pas ada cewek ngejerit itu, Teh Ica lihat ada sosok pendaki yang di seberang jalur, bukan di jalur, ini mah seberang jalur, di pohon. Iya di pohon. Dia diem katanya, kata Teh Ica, pakai topi rimba, jaket warna merah apa. Itu cewek pendakinya cewek. Ngeliatin Teh Ica tapi senyum doang. Senyum. Oh Teh ngeliat, pantes Teh Ica ngeliatin Panji mulu. Ternyata bukan ngeliatin gua, ternyata ngeliatin di belakang gua ada sosok pendaki. Itu gua nanya ke rangernya di situ, emang ada apa sih Pak? Kok saya sampai diganggu kayak gini? Salahnya itu Akang gitu bilang. Kan Sunda ya kan, Garut itu Sunda. Salahnya itu Akang, Kang. Kenapa dengan saya? Coba lihat tas Akang. Wah, gua lihat anjir tas gua kan merah. Iya. Di pendakian itu tas gua merah. Temen gua bajunya merah. Tuh di situ Kang. Harusnya mendengar perkataan ranger yang di sini. Oh cuman gara-gara tas merah sama baju merah itu jadi Iya diganggu. Kayaknya gitu sih ya, tapi karena gua kurang menghargai adat istiadat di situ kali ya. Di situ gua prepare pulang lah, siap-siap. Kirain gua habis sampai di situ doang digangguinnya. Pulang lah
darurat itu dari Garut ke Bogor lumayan lah 6 jam ya. Itu naik mobil. Iya naik mobil. Perjalanan tiba-tiba Teh Ica itu ngejerit. Ngejerit. Ah, terus panik dong semuanya di mobil, panik. Wah, lihat ke belakang. Kenapa Teh? Enggak apa-apa. Kenapa bilang? Tadi ngelihat muka Epin kayak setan, ngelihat pacarnya sendiri kayak setan mukanya, katanya gitu. Gua kaget lah, anjir. Ini kok aneh sih, padahal udah pulang dari gunung. Sampai diganggu kayak gini. Udahlah, pas dari situ gua pisah lah dari stasiun Bogor, pada pisah tuh, bisa ke Paledang pulang gitu. Gua ke kota Bogor kotanya. Posisi teman-teman gua juga ke kota. Habis itu gua di rumah, kan ada grupnya ya. Mendaki itu grup geng 9 orang itu ada. Cerita lah pada situ. Ternyata Teh Ica sakit. Pulang dari situ sakit dia sampai seminggu. Tapi itu pacarnya? Sepinnya juga sakit. Sakit juga. Seminggu itu dua-duanya sakit. Ternyata digangguin. Dia dibawa ke tempat yang ada yang bisa ngobatin lah kayak katanya itu yang di gunung ngikutin. Ternyata itu dua-duanya diikutin. Iya. Kirain gua sakit karena tersengat tawon. Emang enggak, udah dicabut. Gua kaget sih. Udah sih, itu doang sih cerita horor yang gua alamin selama naik gunung. Udah itu doang. Berarti pengalamannya benar-benar mantap. Mungkin itu cerita yang sangat mistis ya guys, lagi sampai diikutin kayak gitu. Banyak kejanggalan yang dialamin selama naik gunung Cikuray ya. Bagi penonton yang ingin naik gunung Cikuray, jangan sampai kalian melanggar apa yang telah diberi adat istiadat lah, jangan melanggar adat ya istiadat. Jangan melanggar adat istiadat yang di tempat situ gitu. Apalagi kan kita sebagai tamu ya, harus menghormati, menghargai. Oke, sampai di sini aja. Terima kasih Bang Panji untuk ceritanya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, kita tutup ya. Tutup. Oke, siap. Makasih. Ya.